Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN pada pembelajaran IPS terintegrasi di kelas 6 sekolah dasar yang akan dibahas oleh Saudari Holisa, Mailani, Tasya, dan Kania Rizky. Dengan dosen pengampu Ibu Haji Tin Rustini dan Bapak Husen Arifin. Kedudukan budaya yang diakui ASEAN. ASEAN memahami betapa pentingnya budaya baik dalam proses pengembangannya maupun bagi negara anggotanya. Hal ini jelas disampaikan dengan adanya budaya sebagai salah satu aspek dalam pilar sosial budaya ASEAN. Kedudukan nyata bahwa budaya diakui oleh ASEAN adalah adanya penyelenggaraan program ASEAN Strategic Plan for Culture and Art yang dilaksanakan dari tahun 2016 hingga 2025. Kemudian, kedudukan nyata bahwa budaya diakui oleh ASEAN adalah adanya narasi identitas ASEAN yang terpampang dalam motonya yaitu One Vision, One Identity, One Community ASEAN. Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rias Janual Putra Sewu menyatakan, penting bagi setiap negara anggota ASEAN memiliki nilai-nilai budaya Asia Tenggara. Hal ini untuk membentuk perasaan kebersamaan antar negara ASEAN itu sendiri. Bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan. Berikut merupakan salah satu contoh kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan, khususnya di negara kita Indonesia. Yang pertama yaitu adanya kerjasama dalam penanggulangan, penanganan, dan pencegahan narkoba, bencana, olahraga, media dan informasi, kepegawaian dan kesehatan secara terintegritas. Yang kedua yaitu melakukan perlindungan perempuan dan anak, kepemudaan, pendidikan, kebudayaan, serta lingkungan hidup. Yang ketiga, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali yang biasa kita sebut sebagai ASEAN Games. Yang keempat, penanggulangan dampak bencana alam. Yang kelima, perwujudan kesejahteraan rakyat masing-masing anggota ASEAN. Yang keenam, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN Tourist Agreement. Yang ketujuh, dibentuknya masyarakat sosial budaya ASEAN yang dilaksanakan oleh COSD yang merupakan singkatan dari Komite on Social Development. Yang kedelapan, dibentuknya ASCC Blueprint. Yang kesembilan, Indonesia bekerjasama dengan UNESCO untuk batik yang dijadikan sebagai warisan budaya Indonesia. Yang kesepuluh, pengadaan kerjasama di bidang pariwisata. Kemudian yang ke-11, adanya pertukaran kebudayaan, kesenian, dan film, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang kebudayaan bagi Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, kesejahteraan dan perlindungan sosial budaya di Indonesia akan semakin membaik. Yang ketiga, semakin memperkaya kebudayaan Indonesia. Keempat, kebudayaan Indonesia akan semakin terkenal di mancanegara. Kelima, kesenjangan antar negara ASEAN akan dapat lebih teratasi dan terkendali. Keenam, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebudayaan negara ASEAN. Ketujuh, meningkatkan toleransi kebudayaan antar negara. Kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang politik. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian, khususnya di kawasan ASEAN dan umumnya di dunia. Kerjasama di bidang ini ditandai dengan pembentukan masyarakat politik kawasan ASEAN atau ASEAN Political Security Community. Pembentukan ini bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan kawasan ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Masyarakat politik kawasan ASEAN bersifat terbuka. Ada 3 karakteristik utama dalam masyarakat politik kawasan ASEAN, yaitu 1. Masyarakat yang mengacu pada peraturan dengan kesamaan nilai dan norma. 2. Kawasan yang kohesif, damai dan berdaya tinggi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif, kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar. 3. Koordinasi kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan dilakukan oleh Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Pertemuan tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun.
dan untuk pertama kali dilakukan di Thailand tanggal 10 April 2009. Ada beberapa instrumen dalam pilar masyarakat politik keamanan ASEAN, seperti 1. Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral, 2. Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN, 3. Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan ASEAN adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 3. Penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. 4. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencurian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 5. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Peran Indonesia untuk ASEAN. Peran Indonesia untuk ASEAN adalah minat Indonesia dalam promosi demokrasi dan hak asasi manusia tidak hanya mencerminkan kemajuan demokratisasi di Indonesia, tetapi juga upaya untuk menegaskan kembali kepemimpinan tradisional di ASEAN. Sesuai cetak biru yang telah ditetapkan dalam rangka pendirian ASEAN, mengadakan kegiatan untuk mempromosikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu yang pertama, mendirikan Badan HAM ASEAN pada 2009, yang kedua, menyelesaikan pendirian mekanisme hak asasi manusia dan badan setara termasuk badan-badan sektoral yang mempromosikan hak-hak perempuan dan anak-anak pada tahun 2009. Ketiga, meningkatkan kerjasama melalui upaya dari badan sektoral dalam pengembangan instrumen ASEAN tentang perlindungan dan promosi hak-hak kerja migran. Yang keempat, memperkuat interaksi antara jaringan mekanisme hak asasi manusia yang ada serta organisasi masyarakat sipil lainnya dengan badan sektoral ASEAN yang relevan. Yang kelima, meningkatkan dan melakukan pertukaran informasi di bidang hak asasi manusia antara negara-negara ASEAN. Yang keenam, mempromosikan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia. Yang ketujuh, bekerja sama erat melalui upaya dari badan sektoral dalam pembentukan Komisi ASEAN untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah melakukan kerjasama dan pengembangan dalam penelitian dan program pendidikan antar negara anggota ASEAN, yaitu yang pertama yaitu pertukaran pelajar atau mahasiswa antar negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, mengembangkan pendidikan vokasi SMK. Yang ketiga, sebagai anggota SEAMEO di Indonesia. Yang keempat, berperan dalam iptekin ASEAN. Yang kelima, berperan dalam ASEAN University Network atau AUN. Yang keenam, memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketujuh, mengadakan olimpiade bidang pendidikan. Yang kedelapan, turut serta dalam ACT atau ASEAN Council of Teacher Convention. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Indonesia berperan dalam pembentukan dan kerjasama dalam ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.